Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita. Saat ini kita telah tiba di pelajaran yang ke-11 di triwulan yang kedua tahun 2021. Dan pelajaran ini berjudul Bait Suci Perjanjian Baru. Namun sebelum kita mempelajarinya, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, Allah yang berkemurahan. Bila mana kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat, kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan Kau curahkan kepada masing-masing kami, sehingga kami mengerti untuk pelajaran ini. Terima kasih ya Tuhan. Mohon berkat untuk segala pembelajaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bait Suci Perjanjian Baru. Ayat hafalan terdapat di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-11. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Bait suci duniawi melambangkan pekerjaan keselamatan yang masih berlangsung sampai sekarang. Kristus berdiri dalam peran imam besar kita, menjadi penengah di hadapan Allah di bilik maha suci. Kemurniannya layak di hadapan Allah menggantikan sifat dosa kita yang tidak layak. Mengapa Allah ingin bangsa Israel membangun bait suci? Apa yang diajarkan oleh bait suci mengenai Kristus sebagai pengganti kita? Apakah yang dilakukan Yesus di surga sebagai perwakilan kita? Mari kita pelajari lebih lanjut. Di pelajaran hari Minggu, hubungan-hubungan. Imamat pasal 26 ayat 11 sampai dengan 12, firman Tuhan berkata, Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, poin penting dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru adalah bahwa Tuhan mencari satu hubungan yang dekat dan penuh kasih dengan umatnya. Bahkan perjanjian-perjanjian itu sendiri secara mendasar menolong membentuk aturan untuk membangun hubungan. Hubungan adalah unsur penting dalam sebuah perjanjian. Supaya hubungan dapat terjalin, dibutuhkan interaksi, dibutuhkan komunikasi dan kontak. Tuhan telah menyediakan semua sarananya. Kita harus memanfaatkannya dengan baik agar hubungan tidak terputus. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mendirikan kemah suci atau bait suci dengan tujuan pertama, agar Tuhan tinggal di tengah-tengah umatnya. Keluaran 25 ayat 8. Yang kedua, agar Tuhan dapat berjalan di tengah-tengah mereka dan akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatnya. Imamat pasal 26 ayat 11 sampai dengan 12. Upacara di kemah suci atau bait suci mengajarkan pengorbanan Yesus yang membuka jalan bagi orang berdosa untuk dapat terhubung dengan Tuhan dalam satu cara yang sangat berarti. Betapa baiknya Tuhan Yesus kepada kita orang berdosa. Oleh kematiannya, Ia menghubungkan kita kepada Bapa. Ia memberikan kita tempat terbaik di dekatnya. Hubungan yang terputus karena dosa dapat dipulihkan. Sesungguhnya kita tidak dapat mengupayakannya. Itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Di pelajaran hari Senin, dosa, korban, dan penerimaan. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan,
Jalan yang ditentukan Allah bagi seorang berdosa agar bersih dari dosanya dalam perjanjian lama adalah melalui korban hewan. Rinciannya terdapat di dalam Imamat pasal 1 sampai dengan Imamat pasal yang ke-7. Korban-korban dengan semua upacaranya adalah cara yang ditentukan Allah untuk membersihkan kesalahan dan dosa. Semua itu dilembagakan untuk membersihkan orang berdosa, memindahkan dosa-dosa dan kesalahan pribadi ke bait suci melalui percikan darah, dan memulihkan kembali persekutuan perjanjian yang penuh dari Dia yang melakukan kesalahan dan Allah yang adalah Tuhan yang menyelamatkan. Apa arti nubuatan yang ada dalam pengorbanan hewan? Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 12, Ibrani 10 ayat 4. Bahwa korban hewan di perjanjian lama dilembagakan oleh Allah untuk melepaskan orang berdosa dari kesalahan dan dosanya. Korban-korban itu mengubah status orang berdosa dari bersalah dan patut menerima kematian kepada status diampuni dan dipulihkan kembali dalam hubungan perjanjian Allah dan manusia. Hewan korban itu bersifat lambang yang menunjuk kepada yang dinubuatkan. Karena tidak ada binatang yang cukup untuk menggantikan dan membuat perdamaian bagi dosa dan kesalahan manusia. Seekor hewan korban menunjuk ke masa depan pada kedatangan hamba Allah yang adalah manusia ilahi, Mesias, yang akan mengalami kematian sebagai pengganti. Kematian karena dosa-dosa dunia. Melalui proses ini, orang berdosa diampuni dan diterima oleh Tuhan. Dan ini menjadi dasar penetapan hubungan perjanjian. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di pelajaran hari Selasa dengan judul pengganti. Salah satu dari tema kunci perjanjian baru adalah Yesus Kristus mati sebagai korban bagi dosa-dosa manusia. Kebenaran ini adalah dasar rencana keselamatan. Setiap teologi yang menyangkal darah pendamaian Kristus menolak inti kekristenan. Salib tanpa darah tidak dapat menyelamatkan seseorang. Galatia 1 ayat 4, firman Tuhan berkata, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Apakah makna agung dari penebusan yang Yesus lakukan bagi kita berdasarkan Galatia 1 ayat 4 ini? Pertama, karena dosa kita layak mati. Tetapi Kristus oleh karena kasih-Nya bagi kita, Ia menyerahkan dirinya sendiri untuk dosa-dosa kita. Yang kedua, Yesus mengalami kematian yang pantas kita alami. Kematian Kristus adalah pengganti orang-orang berdosa. Dan ini adalah kebenaran agung dari semua aliran kebenaran yang lain. Ketiga, pengharapan kita untuk pemulihan, kebebasan, pengampunan, kehidupan kekal di surga terletak pada pekerjaan yang Yesus lakukan, yaitu menyerahkan dirinya sendiri untuk dosa-dosa kita. Tanpa hal ini, iman kita tidak akan bermakna. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah peran darah dalam rencana keselamatan? Melalui darah Kristus yang adalah darah perjanjian, segala dosa kita diampuni. Matius 26 ayat 28. Melalui darah Kristus, kita yang terpisah jauh dengan Allah dibawa dekat kembali kepadanya. Efesus 2 ayat 13. Melalui darah Kristus, hati nurani kita disucikan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, sehingga kita dimampukan untuk beribadah kepada Allah. Ibrani 9 ayat 14. Melalui darah Kristus, kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia,
yang diwariskan dari nenek moyang kita. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Ibrani 9 ayat 22, firman Tuhan berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Di pelajaran hari Rabu, Imam Besar Perjanjian Baru. Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelayanan di bait suci dunia secara keseluruhan hanyalah bayangan, satu simbol dari sesuatu yang akan dibuat Kristus bagi dunia. Seperti halnya simbol-simbol dalam pelayanan bait suci itu tidak berakhir dengan kematian hewan. Tetapi imam akan membawa darah hewan yang disembelih itu ke dalam bait suci atas nama orang berdosa. Demikian juga pekerjaan Kristus bagi kita tidak berakhir pada kematiannya di kayu salib. Selanjutnya, Yesus menjadi imam, masuk ke bait suci surgawi, menjadi pengantara kita dengan membawa darahnya sendiri sebagai tebusan ganti kita. Pertanyaan berikutnya adalah, apa saja yang menjadi simbol-simbol, gambaran-gambaran, dan bayangan dalam perjanjian lama yang menjadi kenyataan dalam perjanjian baru? Ibrani 8 ayat 1 sampai dengan 6. Gantinya seekor hewan yang tidak bermoral menjadi pengganti kita, kita memiliki Yesus, Tuhan dan pencipta kita, menjadi korban pengganti. Gantinya darah hewan, kita memiliki darah Kristus yang tak bercacat dan tak bernoda. Gantinya bait suci yang dibuat oleh tangan manusia, kita memiliki bait suci yang sesungguhnya, yang didirikan oleh Allah dan bukan oleh manusia. Gantinya imam yang penuh dosa dan kesalahan, kita memiliki Yesus sebagai imam besar yang tidak berbuat salah, yang melayani untuk kepentingan kita. Renungkan kalimat berikut ini. Yesus menghidupkan sebuah kehidupan tanpa dosa untuk kita. Mati untuk kita dan sekarang berada di surga, melayani di bait suci surgawi untuk kita. Semua ini dilakukan untuk menyelamatkan kita dari akibat-akibat akhir dosa yang mengerikan. Ibrani 2 ayat 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Di pelajaran hari Kamis, pelayanan surgawi. Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Apa yang dimaksud untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita? Yang pertama, kita yang penuh dosa, manusia yang telah jatuh tidak mungkin dapat menghampiri dan memandang Allah yang maha mulia. Kita akan terbakar dengan sinar kemuliaan Tuhan. Tidak peduli betapa jahatnya kita atau betapa terang-terangan kita telah melanggar hukum Tuhan yang suci, kita memiliki seseorang yang tampil di hadirat Allah untuk kita. Kita memiliki perwakilan yang berdiri di hadapan Bapa untuk kita. Yesus tidak saja membayar hukuman untuk dosa-dosa kita, memikulnya sendiri di kayu salib, 1 Petrus 2 ayat 24. Tetapi sekarang dia berdiri di hadapan Allah sebagai pengantara antara surga dan dunia, mengantarai manusia dan Allah. Yesus baik sebagai Allah dan manusia adalah satu-satunya yang dapat menjembatani jarak antara manusia dan Allah yang disebabkan oleh dosa. Oleh karena Yesus, orang berdosa yang bertobat memiliki seseorang yang mewakili mereka dalam surga di hadapan Bapa.
Seorang yang memberikan bagi mereka sesuatu yang tidak dapat mereka peroleh melalui diri mereka sendiri, yang dapat berdiri di hadapan Allah. Kristus dengan kebenaran sempurna memikul dalam kehidupannya melalui penderitaan. Ibrani 2 ayat 10. Berdiri di hadapan Allah, memohon bagi kita pengampunan dari dosa dan kuasa atas dosa. Karena tanpa hal-hal ini, kita tidak akan memiliki pengharapan, baik sekarang maupun di dalam penghakiman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus mengalami derita yang begitu berat, namun melewati semuanya itu dengan menang. Kini berdiri di hadapan Allah untuk kepentingan kita. Semuanya itu dilakukan karena kasih, pengampunan, dan penerimaannya akan kita orang berdosa ini. 1 Timotius 2 ayat 5 sampai dengan 6. Firman Tuhan berkata, karena Allah itu esa dan esa pula, Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, upacara di kemah suci atau bait suci mengajarkan pengorbanan Yesus yang membuka jalan bagi orang berdosa untuk dapat terhubung dengan Tuhan dalam satu cara yang berarti. Yang kedua, korban-korban dengan semua upacaranya adalah cara yang ditentukan Allah untuk membersihkan kesalahan dan dosa. Yang ketiga, salah satu dari tema kunci perjanjian baru adalah Yesus Kristus mati sebagai korban bagi dosa-dosa manusia. Kebenaran ini adalah dasar rencana keselamatan. Yang keempat, Yesus menghidupkan sebuah kehidupan tanpa dosa untuk kita. Mati untuk kita. Dan sekarang berada di surga, melayani di bait suci surgawi untuk kita. Semua ini dilakukan untuk menyelamatkan kita dari akibat-akibat akhir dosa yang sangat mengerikan. Dan yang kelima, Yesus tidak saja membayar hukuman untuk dosa-dosa kita, memikulnya sendiri di kayu salib, tetapi sekarang Dia berdiri di hadapan Allah sebagai pengantara antara surga dan dunia, mengantarai manusia dan Allah. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, itulah pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini. Biarlah kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar kita dimampukan untuk mengerti pelajaran ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih karena Engkau berdiri di hadapan Allah, membela kepentingan-kepentingan kami, menjadi perwakilan manusia yang penuh dengan dosa. Terima kasih untuk pelajaran yang sangat indah. Kami mempunyai imam besar yang mengorbankan dirinya dengan darahnya yang sangat mahal itu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pengharapan yang sangat indah. Berkati masing-masing kami, berikan pengertian yang baik untuk kami. Ampunilah pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, bila mana kita diberkati oleh pelajaran sekolah sahabat ini, bagikanlah kepada yang lain. Sehingga pelajaran ini juga akan menjadi berkat bagi yang lain. Selamat belajar, selamat sahabat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita.